Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai di LPTK UIN Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama saya Murni SPDI dengan NIM 21123362, merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan. Hari ini, Kamis, tanggal 1 Februari 2024, bertempat di SD Negeri 15 Simaraso, akan mempraktekkan uji kinerja dengan materi ciri-ciri orang munafik di kelas 4. Berikut biodata saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pagi ini anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi ini. Semangat. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa. Ramai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu semuanya, kita lanjut lagi kepada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya, terima kasih sudah berdoa pagi ini. Semoga dengan kita berdoa pagi ini, kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir lancar hendaknya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anak ibu semuanya, kita lanjut lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak ibu semuanya disilakan berdiri.
pagi ini Kaila Purnamasari, Muhammad Dafi, Abdul Ghani, tangannya ya, Abdul Latif Abasi, Aditya Ainur Rahman, Alifia Farzana, Cantika Putri, Cinta, Dani Fayati. Alhamdulillah pagi ini kita hadir semuanya ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi setiap hari tidak ada yang tidak hadir ke sekolah. Baiklah, anak ibu semuanya, masih semangat pagi ini? Masih. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, anak ibu tentunya dididik untuk bagaimana berbudi pekerti yang baik. Dengan kita mempelajari PAI, semoga anak ibu nantinya menjadi anak yang soleh, soleha, dan berguna bagi bangsa dan negara. Untuk semangat pagi ini dulu, tepuk semangat. Semangat. Bagus sekali ya. Baiklah, minggu lalu kita sudah belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Siapa yang masih ingat tandanya? Menurut ilmu fikih. Untuk perempuan apa tandanya kemarin? Baik. Apa? Baik. Bagus. Untuk laki-laki? Tilam atau mimpi basah. Bagus sekali ya. Alhamdulillah anak ibu hari ini masih ingat dengan materi kita yang sebelumnya. Baiklah, untuk materi kita hari ini tentang ciri-ciri orang munafik. Asesmen di awal pembelajarannya. Soal nomor 1. Apa arti dari munafik? Siapa yang bisa jawab? Apa Cinta? Berpura-pura kata Cinta, betul? Bagus untuk Cinta ya. Kemudian yang kedua, sebutkan ciri-ciri orang yang munafik yang kamu ketahui. Apa? Jika berjanji ingkar kata Faiza, betul? Bagus sekali. Kemudian yang ketiga, sebutkan macam-macam munafik. Apa? Amali dan akidi. Tepuk tangan untuk Gani dulu. Alhamdulillah untuk kemampuan awalnya anak ibu sudah bisa menjawab. Nanti akan ibu jelaskan lagi lebih detailnya ya. Terima kasih kepada anak ibu karena sudah membaca bukunya di rumah. Kemudian lagi untuk tujuan pembelajarannya lagi. Nah, itu dia. Sesuai dengan materi kita pada hari ini, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama tujuannya menyebutkan arti dari munafik. Apa tujuan pertama? Menyebutkan arti dari munafik. Jadi nanti setelah anak ibu belajar ciri-ciri munafik, anak ibu nanti mampu menjelaskan kembali arti dari munafik. Yang kedua tujuannya menjelaskan ciri-ciri orang munafik. Yang ketiga, menguraikan macam-macam munafik. Jadi setelah belajar nanti anak ibu diharapkan mampu menguasai 3 tujuan pembelajaran ini ya. Belum lanjut ke kegiatan inti dulu. Ibu
ingin anak ibu membaca tujuannya. Yang pertama, Fauzi, apa tujuan kita yang pertama? Tujuan yang kedua, Cinta? Ada berapa tujuan kita hari ini? Ya. Oke, baiklah anak ibu semuanya masih semangat? Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Baiklah, kita lanjut lagi ke kegiatan inti kita pada hari ini dengan tema ciri-ciri orang munafik. Baiklah, untuk kegiatan pertama, Ibu akan memutarkan video pembelajaran. Kemudian nanti anak Ibu disuruh memahami video yang Ibu sajikan ya. Nanti Ibu akan bertanya sesuai dengan video yang Ibu tampilkan. Nah, jadi dengan ditayangkan video ini, nanti Ibu akan bertanya tentang apa yang menjadi inti dari video ini. Selamat datang di pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi akidah akhlak kelas 4 SD dengan judul perilaku munafik. Sifat munafik adalah sifat yang sangat tercela, sifat yang tidak baik. Kata munafik berasal dari bahasa Arab yakni munafikun, yang berarti orang munafik. Munafik artinya mengakui dengan lidah tetapi mengingkari dengan hati. Orang munafik biasanya berkedok sebagai orang baik, padahal sebenarnya dia jahat. Allah membenci orang yang munafik. Di dalam Al-Quran ada satu surat yang dinamai Al-Munafikun, yaitu orang-orang munafik. Seorang yang munafik dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya di antara tanda munafik itu ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji tidak menepati, dan diberi amanat dia berkhianat. Bagi ciri orang munafik sesuai dengan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Apabila dia itu berbicara, dia itu selalu berdusta, dia selalu berbohong, selalu mengatakan apa yang tidak dia mengingkari, dia berjanji tapi dia tidak melakukannya, tidak menepatinya. Dan apabila diberi amanat, dia berkhianat. Jadi apabila dia diberikan amanat, dia tidak menjalankan amanat itu dengan baik, berarti dia itu berkhianat. Nah, ini orang munafik yang pertama yang tadi bohong atau dusta. Dia itu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Orang yang suka berbohong disebut pembohong. Bohong termasuk akhlak yang tercela. Kita harus menjauhi perbuatan bohong, karena bohong adalah salah satu tanda sifat dari orang munafik. Ingkar janji. Ingkar janji di sini artinya tidak menepati janji. Orang munafik selalu ingkar janji, tidak menepati janji yang telah dibuatnya. Ingkar janji termasuk perbuatan tercela. Jika kita ingkar terhadap janji yang telah dibuat, maka termasuk orang yang munafik. Ingkar janji disebut juga khianat. Khianat berarti tidak dapat dipercaya. Menurut istilah, khianat adalah suatu sikap atau tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Kita belajar dari sifat-sifat orang yang munafik, dan mulai dari sekarang harus berubah untuk menjadi yang lebih baik dalam. Nah, selesai videonya ya. Dari video yang Ibu tayangkan sebentar ini, video sumber belajar, Ibu ingin bertanya dulu. Tahukah anak-anak Ibu ciri-ciri orang munafik menurut video tadi?
Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Sudah siap? Ya, oke, baiklah. Untuk yang pertama yang akan bertanya kepada kelompok 2 adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 bertanya, berdiri ya. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apakah arti dari munafik? Silakan kelompok 2 dijawab. Munafik adalah pura-pura. Munafik artinya berpura-pura. Betul kelompok 1? Betul. Tepuk tangan kelompok 2. Sekarang lagi kelompok 2 bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan contoh perbuatan munafik akudi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Orang yang menampakkan keislamannya ketika bertemu sesama muslim tetapi di lubuk hatinya sangat membenci Islam. Betul kelompok 2? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Sekarang kelompok 3 lagi bertanya kepada kelompok 1. Silakan berdiri kelompok 3. Berhadap kepada kelompok 1. Baiklah, saya akan bertanya di kelompok 1. Bagaimana sikap yang benar ketika diberi sebuah amanah? Silakan dijawab kelompok 3. Sikap yang benar adalah hendaknya menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Betul kelompok 3? Betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baiklah, itulah hasil diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak ibu semuanya. Alhamdulillah, semua pertanyaan yang diajukan oleh kelompok dan sudah dijawab. Alhamdulillah jawabannya benar. Tepuk tangan lagi untuk kita semua.
Apabila juga dalam kehidupan kita lain dibuka, lain di belakang. Contoh, di depan kita dia berkata ini, di belakang kita nanti perkataannya berbeda. Jadi itu dia arti dari munafiknya. Kemudian mereka juga menyembunyikan fakta dan bertindak palsu di hadapan orang lain. Kalau bahasa kita sehari-hari, bermuka dua. Ada di sini yang bermuka dua. Di depan ibu dia pura-pura baik, di belakang ibu nanti dia mencemoohkan ibu. Ada seperti itu? Tidak. Atau kepada temannya ada seperti itu kan? Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Kemudian lagi kita lanjut kepada ciri-ciri orang munafik. Jadi ada hadis yang mengatakan tentang ciri-ciri orang munafik itu ada 3 di hadis ini. Siapa yang membaca di depan? Yang laki-laki lagi. Coba Fauzi, silakan Fauzi. Misalkan suaranya ya. Ya, ciri-ciri orang munafik artinya. Ciri orang munafik artinya ciri-ciri orang munafik ada 3 perkara. Apabila berkata berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianatinya. Hadis riwayat Muttafaq alaih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ya, tepuk tangan untuk Fauzi. Mengatakan 3 ciri-ciri, tapi ada dalilnya ya. Di mana dalilnya? Di dalam hadis. Artinya, yang pertama ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apabila berkata dia berbohong. Ada di sini yang suka berbohong? Kalau ada yang suka berbohong di sini berarti dia ciri orang munafik. Termasuk salah satu orang munafik. Ciri yang kedua menurut hadis ini, apabila berjanji dia mengingkari. Apa contohnya? Berjanji tidak menepati janji, kata Faiza. Bagus. Apalagi contohnya? Contohnya dia berjanji sama ibu hari ini mengumpulkan PR, ternyata dia tidak mengumpulkan PR. Berbohong pula lagi, dibilangnya bukunya tinggal di rumah. Itu sudah termasuk ciri orang munafik. Yang ketiga, apabila diberi kepercayaan dia mengkhianati. Tidak dipercaya dia berkhianat. Lanjut lagi. Ini dia contoh-contoh ciri orang munafik itu: janji ingkar, berkata dusta, dipercaya berkhianat. Mereka biasanya tidak dapat memenuhi janji yang diberikan orang lain. Yang kedua, mereka suka berkata bohong. Kenapa mereka berbohong? Karena ingin menguntungkan kepada diri mereka sendiri. Yang ketiga, apabila diberikan tanggung jawab, mereka menyalahkan kepercayaan tersebut. Contoh kecilnya lagi, di sini ada ketua kelas ya? Ada? Ada. Ketua kelas itu kan dikasih tanggung jawab itu untuk mempertanggungjawabkan anggota kelasnya. Kalau ketua kelas itu menyalahgunakan kekuasaannya, itu juga termasuk orang munafik. Ya. Kemudian lagi, macam-macam munafik. Ini tujuan kita yang keberapa tadi nih? Yang ketiga ya. Yang ketiga tujuan kita tadi menguraikan macam-macam munafik. Siapa yang membaca ke depan? Siapa? Rafi, silakan Rafi. Ada berapa macamnya di sini? Ada 2. Ya. Munafik amali perbuatan munafik yang ditunjukkan melalui amalan atau
perbuatan. Jadi munafik amali ini orang yang suka melakukan perbuatan tercela, masmumah, tetapi hatinya tidak menunjukkan kebencian terhadap Islam. Munafik yang berkaitan dengan akidah seorang orang yang menampakkan keislamannya ketika bertemu dengan sesama muslim, tapi di lubuk hatinya sangat membenci Islamnya seorang. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk Nafi. Apa perbedaannya? Siapa yang bisa membedakan antara dua macam munafik ini? Antara amali dengan akidi. Ada yang bisa membedakan tak? Perbuatannya. Bagus. Apa lagi? Coba lihat dari bawahnya. Apa perbedaannya tuh? Kalau amali, hatinya tidak menunjukkan kebencian terhadap Islam. Kalau akidi, sangat membenci Islam. Jadi itu perbedaannya. Kalau munafik amali itu, dia suka melakukan perbuatan tercela, tetapi dia tidak membenci Islam. Kalau yang akidi, dia suka melakukan perbuatan tercela, tetapi dia sangat membenci Islam. Jadi yang persamaannya tadi sama-sama suka melakukan perbuatan tercela. Perbedaannya, yang satu tidak membenci Islam, yang satu lagi membenci Islam. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada 3: hindari, lewati, dan lakukan. Ada semangat? Nah, terima kasih ya. Itulah penguatan materi yang bisa Ibu berikan melalui PowerPoint. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham tentang ciri-ciri orang munafik? Mengerti? Kalau Ibu bertanya nanti bisa menjawab? Oke. Tepuk tangan dulu lah untuk kita semua. Kita sudah selesai menjelaskan materinya lagi PowerPoint. Karena anak Ibu bertanya sudah mengerti. Sekarang kita lagi mengerjakan LKPD. Ya. Dengan kerja peserta di buat nama ya. Silakan dibuat. Tepuk tangan dulu untuk kita. Dari beberapa yang sudah Ibu lihat, kalau Ibu perhatikan, alhamdulillah sudah betul yang dijawab ya. Walaupun masih ada beberapa orang yang kurang, tetapi sudah dibilang pada umumnya sudah menguasai materi kita pada hari ini. Masih semangat? Terus